Pernahkah Anda membayangkan seseorang berani memfitnah raja, tapi justru mendapat hadiah emas? Sebelum ceritanya bikin Anda ngakak dan mikir keras, jangan lupa like, tulis komentar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah Abu Nawas paling cerdik hari ini. Kisah Abu Nawas selalu penuh akal licik, kelucuan, dan sindiran tajam yang bikin penguasa sekaligus rakyat sama-sama tertampar halus. Di cerita kali ini, Abu Nawas melakukan hal yang mustahil, memfitnah raja di depan umum tanpa dihukum. Tonton sampai selesai, karena twistnya bikin raja tertawa, menteri malu, dan Abu Nawas pulang bawa emas. Baghdad sedang berada dalam masa keemasannya. Kota itu hidup siang dan malam, dipenuhi para pedagang dari berbagai negeri, ulama yang mengajarkan ilmu, serta rakyat yang menggantungkan harapan pada keadilan seorang raja. Di tengah kota berdiri istana megah Raja Harun ar-Rasyid, bangunan besar yang menjadi simbol kekuasaan dan ketertiban. Setiap pagi, istana selalu ramai. Para menteri datang membawa laporan, para pengawal berjaga dengan sigap, dan para pelayan berlalu lalang dengan langkah teratur. Segalanya tampak berjalan seperti yang seharusnya. Dari luar, kerajaan terlihat kuat, tertib, dan sejahtera. Namun tidak banyak yang tahu, di balik kemegahan singgasana emas itu, Raja Harun ar-Rasyid menyimpan kegelisahan yang tak pernah ia ucapkan. Pada suatu malam yang tenang, setelah urusan kerajaan selesai dan para pejabat meninggalkan istana, raja duduk sendirian di ruang pribadinya. Ruangan itu sederhana dibanding aula utama. Tidak ada keramaian, tidak ada pujian, hanya cahaya lampu minyak dan tumpukan laporan kerajaan. Raja membuka satu persatu laporan tersebut. Isinya hampir sama, pemasukan stabil, keamanan terkendali, dan tidak ada masalah besar yang dilaporkan. Semua tertulis rapi, seolah kerajaan berjalan tanpa celah. Raja menutup laporan itu perlahan. Semua tampak baik, gumamnya pelan. Namun justru disitulah kegelisahan itu muncul. Ia telah lama memerintah, cukup lama untuk memahami bahwa dunia tidak pernah sesempurna tulisan di atas kertas. Di balik kalimat yang rapi, seringkali tersembunyi kenyataan yang tidak berani disampaikan. Raja berdiri dan berjalan ke jendela besar yang menghadap kota Baghdad. Dari sana, ia bisa melihat lampu-lampu rumah rakyat kecil yang berkelip di kejauhan. Jalan-jalan sempit, pasar yang mulai sepi, dan sudut-sudut kota yang jarang tersentuh perhatian istana. Ia terdiam cukup lama. Apakah mereka benar-benar merasa aman dan adil, pikirnya, atau hanya memilih diam karena takut? Sebagai raja, ia terbiasa mendengar pujian. Setiap keputusan hampir selalu disambut persetujuan. Setiap kebijakan jarang mendapat bantahan langsung. Namun semakin lama, raja menyadari bahwa tidak semua anggukan berarti setuju, dan tidak semua senyum berarti bahagia. Ia teringat pesan para pendahulunya, bahwa kekuasaan yang terlalu tinggi sering membuat seorang raja jauh dari suara rakyatnya sendiri. Raja kembali ke meja dan duduk. Ia menatap singgasananya dari kejauhan. Singgasana itu tampak megah, namun malam itu terasa sunyi. Ia sadar, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin sedikit orang yang berani berkata apa adanya di hadapannya. Jika semua orang hanya mengatakan apa yang ingin kudengar, pikirnya, bagaimana aku bisa tahu kebenaran? Kegelisahan itu tidak membuatnya marah, justru membuatnya berpikir lebih dalam. Ia tidak ingin menjadi raja yang hanya hidup dari laporan indah dan kata-kata manis. Ia ingin memastikan bahwa keadilan yang ia yakini benar-benar dirasakan oleh rakyatnya. Malam itu, Raja Harun ar-Rasyid mengambil sebuah keputusan penting. Keputusan yang menurutnya akan membuka jalan menuju kejujuran. Ia belum memikirkan bagaimana hasilnya, yang ia tahu hanya satu. Ia ingin mendengar kebenaran, tanpa kepura-puraan. Dengan pikiran itu, Raja mematikan lampu minyak dan beranjak beristirahat. Di luar, Baghdad tetap terlelap, tidak mengetahui bahwa esok hari akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang akan dikenang lama oleh istana dan rakyatnya. Keputusan sang raja telah bulat, dan tanpa ia sadari, keputusan itu kelak akan mempertemukannya dengan seorang pria sederhana bernama Abu Nawas. Pagi itu, suasana istana terasa berbeda dari biasanya. Sejak fajar menyingsing, para pelayan bergerak lebih cepat, para pengawal bersiaga lebih rapi, dan para pejabat dipanggil untuk bersiap menghadiri pertemuan besar di aula utama. Perintah raja datang tanpa penjelasan panjang, namun cukup untuk menimbulkan tanda tanya di benak semua orang. Di lorong-lorong istana, para menteri berjalan dengan langkah tergesa namun terukur. Beberapa di antara mereka berbisik pelan, mencoba menebak apa yang akan terjadi.
Biasanya raja memanggil kita perbagian, ujar seorang menteri dengan nada hati-hati. Kalau semuanya dikumpulkan, pasti ada urusan penting, jawab rekannya sambil merapikan jubah. Aula utama istana perlahan dipenuhi hadirin. Ruangan itu luas dan megah, dengan pilar-pilar tinggi yang menjulang dan lantai marmer yang memantulkan cahaya pagi. Para pengawal berdiri berjajar di sisi ruangan, menciptakan suasana tertib namun tegang. Tak lama kemudian, Raja Harun ar-Rasyid memasuki aula. Semua yang hadir segera berdiri sebagai tanda hormat. Raja melangkah mantap menuju singgasananya, lalu mengangkat tangan memberi isyarat agar semua duduk kembali. Raja memandang sekeliling. Wajah-wajah yang ia lihat tampak tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan banyak pikiran. Ia tahu, tidak semua orang yang hadir merasa nyaman berada di ruangan itu. Dengan suara tenang namun jelas, Raja mulai berbicara. "Wahai para menteri, ulama, dan perwakilan rakyatku," ucapnya. "Hari ini aku mengumpulkan kalian bukan untuk mengadili siapapun, melainkan untuk mendengar." Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Raja melanjutkan, "Selama ini, aku menerima banyak laporan dan pendapat. Namun aku ingin memastikan bahwa apa yang kudengar bukan sekadar kata-kata yang menyenangkan telinga." Ia berhenti sejenak, memberi waktu pada kata-katanya untuk dipahami. "Oleh karena itu," katanya kemudian, "aku mengadakan sebuah sayembara." Suasana aula seketika berubah. Kata sayembara biasanya identik dengan hadiah, namun kali ini terdengar berbeda. Sayembara ini bukan tentang adu kekuatan atau kepandaian, lanjut Raja, melainkan tentang kejujuran. Beberapa menteri mulai merasa tidak tenang. Kejujuran adalah kata yang sederhana, namun maknanya berat ketika diucapkan di hadapan penguasa. Raja pun menyampaikan syarat sayembara itu dengan jelas. "Siapapun yang berani menyampaikan pendapatnya tentang diriku dan caraku memerintah, tanpa rasa takut, akan mendapatkan hadiah emas." Setelah kata-kata itu diucapkan, aula istana mendadak sunyi. Tak ada yang langsung menanggapi. Beberapa orang menunduk, yang lain berpura-pura menatap lurus ke depan. Tidak sedikit yang mencoba membaca ekspresi wajah raja, mencari isyarat aman atau berbahaya. Seorang menteri dalam hati berpikir, apakah ini benar-benar sayembara, atau sekadar ujian kesetiaan? Rakyat yang hadir sebagai perwakilan juga tampak ragu. Mereka bukan orang-orang yang terbiasa berbicara di hadapan raja. Bahkan berdiri di aula istana saja sudah membuat mereka gugup. Raja menunggu. Ia tidak tergesa-gesa. Ia ingin melihat reaksi yang muncul secara alami. Namun waktu berlalu, dan keheningan itu semakin terasa. Tidak ada satupun yang berani membuka suara. Bukan karena mereka tidak memiliki pendapat, melainkan karena terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kejujuran, bagi sebagian orang, bukan sekadar keberanian, tetapi juga risiko. Raja memperhatikan semuanya dengan saksama. Ia tidak marah, tidak pula tersenyum. Ia hanya mencatat dalam hati bahwa keheningan itu sendiri sudah menjadi jawaban awal atas kegelisahannya. Aula istana tetap sunyi, seolah menunggu seseorang yang berani memecah kebekuan. Tanpa disadari oleh hadirin, momen itu sedang bergerak menuju sebuah peristiwa yang akan mengubah arah pertemuan hari itu. Dan tepat di tengah keheningan itulah, sesuatu yang tak terduga perlahan mulai terjadi. Keheningan di aula istana semakin terasa. Bukan keheningan biasa, melainkan keheningan yang membuat orang enggan bergerak, bahkan sekadar mengubah posisi duduk. Setiap orang seolah sedang menimbang sesuatu di dalam pikirannya masing-masing. Raja Harun ar-Rasyid tetap duduk di singgasananya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia sengaja memberi waktu. Dalam benaknya, ia ingin melihat apakah kejujuran akan muncul dengan sendirinya, tanpa paksaan. Namun waktu terus berjalan, dan tak satu pun suara terdengar. Para menteri yang duduk di barisan depan tampak tenang dari luar, tetapi di dalam hati mereka bergolak. Ada yang merasa punya banyak pendapat, namun memilih menyimpannya rapat-rapat. Ada pula yang sebenarnya ingin berbicara, tetapi takut ucapannya disalahartikan. Seorang menteri senior menghela napas pelan. "Jika aku berbicara terlalu jujur, apakah raja akan menerimanya?" pikirnya. "Jika aku diam, setidaknya aku aman." Di sisi lain aula, para perwakilan rakyat duduk dengan tubuh kaku. Mereka jarang berada di tempat seperti ini. Setiap tatapan pengawal saja sudah cukup membuat mereka gugup. Keinginan untuk berbicara tertahan oleh rasa tidak percaya diri dan kekhawatiran berlebihan.
Keheningan itu semakin panjang. Raja akhirnya mengangkat wajahnya dan memandang sekeliling aula. Tatapannya tidak tajam, namun cukup membuat siapapun yang tertangkap pandangannya langsung menunduk. "Apakah tidak ada satupun di antara kalian," kata raja dengan suara datar, "yang memiliki pendapat untuk disampaikan?" Tak ada jawaban. Pertanyaan itu tidak diulang. Raja hanya menunggu. Di antara para menteri, beberapa mulai merasa tidak nyaman. Keadaan ini terasa canggung. Mereka datang dengan persiapan pidato dan laporan, namun justru diminta berbicara jujur tanpa batasan yang jelas. Bagi mereka, itu jauh lebih sulit daripada menyusun kata-kata resmi. Seorang ulama istana memejamkan mata sejenak. Ia berdoa dalam hati agar diberi petunjuk. Ia tahu kejujuran adalah nilai utama, tetapi ia juga memahami bahwa tidak semua kebenaran mudah disampaikan. Sementara itu, di barisan belakang aula, suasana sedikit berbeda. Tidak semua orang di sana terbiasa dengan aturan istana. Ada yang duduk lebih santai, ada pula yang sesekali menggeser posisi karena merasa pegal. Di antara mereka, seorang pria berpakaian sederhana memperhatikan suasana dengan saksama. Ia tidak menunjukkan kegelisahan seperti yang lain. Tatapannya justru tenang, seolah sedang mengamati sebuah permainan yang sudah ia pahami aturannya. Pria itu adalah Abu Nawas. Ia memperhatikan wajah para menteri yang penuh pertimbangan. Ia melihat bagaimana keheningan itu bukan karena tidak ada pendapat, melainkan karena terlalu banyak rasa khawatir. Dalam hatinya, Abu Nawas memahami bahwa kejujuran seringkali terhenti bukan karena niat buruk, tetapi karena ketakutan yang tumbuh perlahan. Abu Nawas menghela napas pelan. Jika semua orang menunggu orang lain berbicara, pikirnya, maka keheningan ini tidak akan pernah berakhir. Namun ia belum bergerak. Ia masih mengamati. Raja kembali memandang sekeliling. Ia mulai menyadari sesuatu. Keheningan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kebiasaan panjang, di mana orang-orang lebih memilih aman daripada terbuka. Dalam benaknya, Raja mencatat satu hal penting. Kejujuran tidak akan muncul jika semua orang hanya menunggu isyarat aman. Aula istana tetap sunyi. Bahkan suara langkah pelayan pun tidak terdengar. Seolah seluruh ruangan menahan napas, menunggu siapa yang akan menjadi orang pertama yang berani memecah kebisuan itu. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, momen itulah yang perlahan mendorong Abu Nawas untuk mengambil satu langkah maju, langkah yang akan mengubah arah pertemuan hari itu. Di tengah keheningan yang menekan itu, sebuah gerakan kecil akhirnya terlihat. Dari barisan belakang aula, seorang pria berpakaian sederhana berdiri perlahan. Suara kain jubahnya yang bergesek dengan lantai marmer terdengar jelas karena suasana yang begitu sunyi. Beberapa orang menoleh ke arah sumber suara itu. Abu Nawas melangkah maju dengan tenang. Tidak ada ekspresi gugup di wajahnya, justru terlihat santai seolah ia sedang berjalan di halaman rumah sendiri. Langkahnya ringan, namun setiap tapaknya menarik perhatian seluruh ruangan. Para menteri saling pandang. Sebagian mengenali pria itu, sebagian lagi hanya melihatnya sebagai rakyat biasa yang mungkin belum memahami betapa seriusnya suasana istana. Dia benar-benar maju, bisik seorang pejabat pelan. Pengawal istana sempat melirik ke arah raja, menunggu isyarat. Namun Raja Harun ar-Rasyid hanya mengangkat tangan sedikit, memberi tanda agar tidak ada yang bertindak. Abu Nawas berhenti beberapa langkah dari singgasana. Ia membungkuk hormat dengan sopan, lalu berdiri tegak kembali. Sikapnya sederhana, tidak berlebihan, namun cukup menunjukkan rasa hormat. Raja memperhatikannya dengan seksama. "Siapakah engkau?" tanya Raja dengan suara tenang. "Hamba Abu Nawas, Paduka," jawabnya singkat. Nama itu membuat beberapa orang di aula sedikit terkejut. Mereka pernah mendengar kisah tentang kecerdikan Abu Nawas. Meski tidak semua percaya bahwa pria itu benar-benar akan berbicara dalam situasi seperti ini. Raja mengangguk perlahan. "Engkau mendengar sayembaraku?" "Tentu, Paduka," jawab Abu Nawas sambil tersenyum tipis. "Hamba mendengarnya dengan sangat jelas." "Dan engkau ingin menyampaikan pendapatmu?" tanya Raja lagi. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menoleh sebentar ke arah para menteri dan hadirin lainnya. Ia melihat wajah-wajah yang tegang, penuh kehati-hatian. Beberapa bahkan tampak ingin menegurnya dengan pandangan mata agar tidak melanjutkan. Namun Abu Nawas kembali menghadap Raja. "Jika Paduka berkenan mendengar," katanya dengan nada sopan, "hamba siap berbicara." Raja mengangguk. "Katakanlah." "Aku berjanji,"
tidak akan ada hukuman. Ucapan itu membuat aula semakin hening. Janji raja adalah hal besar, namun tetap saja tidak sepenuhnya menghilangkan rasa khawatir. Abu Nawas menarik napas pelan. Ia tahu, sekali berbicara, tidak ada jalan mundur. Namun di dalam hatinya, ia sudah menimbang kata-kata yang akan ia sampaikan. Bukan sekadar berani, tetapi juga harus tepat. Ia melangkah setengah langkah ke depan, memastikan suaranya terdengar jelas oleh semua orang. Paduka Raja, katanya, hamba hanyalah rakyat biasa. Hamba tidak pandai merangkai kata-kata indah seperti para menteri. Namun hamba akan berbicara apa adanya, sesuai dengan sayembara paduka. Beberapa orang menelan ludah. Tidak sedikit yang mulai merasa tegang. Raja tetap diam, memberi ruang. Abu Nawas mengangkat wajahnya. Tatapannya lurus, tidak menantang, namun juga tidak menghindar. Dalam suasana itulah, semua orang di aula menyadari satu hal. Apapun yang akan diucapkan Abu Nawas setelah ini, tidak akan menjadi kata-kata biasa. Keheningan yang tadi terasa berat kini berubah menjadi penantian yang penuh rasa ingin tahu. Aula istana seolah menunggu sebuah kalimat yang akan menjadi titik balik dari sayembara kejujuran itu. Dan tepat sebelum kata-kata itu terucap, semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas berdiri tegak di hadapan singgasana. Aula istana terasa semakin sunyi, seolah setiap orang menahan napas. Bahkan suara burung di taman istana pun seakan menghilang dari pendengaran. Dengan suara yang jelas dan tenang, Abu Nawas akhirnya berbicara. Paduka Raja, katanya lantang. Menurut pendapat hamba, Paduka adalah orang paling kejam, serakah, dan tidak berperasaan di negeri ini. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa nada tinggi, tanpa emosi berlebihan. Namun dampaknya langsung terasa. Aula istana gempar. Beberapa menteri spontan berdiri setengah dari duduknya. Ada yang terbelalak, ada yang menutup mulut, dan ada pula yang refleks menoleh ke arah pengawal. Ucapan itu terdengar begitu berani, bahkan terlalu berani untuk diucapkan di tempat semegah dan sesakral itu. Pengawal istana bergerak maju selangkah. Tangan mereka siap, menunggu perintah. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Berani sekali orang itu, bisik seseorang pelan. Apa dia tidak sadar di mana dia berdiri? Sahut yang lain dengan nada panik. Namun Raja Harun ar-Rasyid tidak langsung bereaksi. Ia tetap duduk di singgasananya. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, tetapi jelas terlihat bahwa kata-kata Abu Nawas telah menarik seluruh perhatiannya. Raja mengangkat tangan, memberi isyarat agar pengawal berhenti. Aula kembali sunyi, meski ketegangan masih menggantung di udara. Raja menatap Abu Nawas dengan saksama. Ucapanmu sangat berat, katanya akhirnya. Apa maksudmu berkata seperti itu di hadapanku? Nada suara Raja tegas, namun belum mengandung kemarahan. Itu justru membuat suasana semakin menegangkan. Semua orang tahu, satu jawaban yang salah bisa mengubah segalanya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, seolah memberi hormat pada situasi. Lalu ia kembali mengangkat wajahnya. Paduka, katanya dengan nada sopan. Hamba hanya menjalankan apa yang Paduka minta dalam sayembara. Beberapa orang saling pandang, kebingungan. Hamba diminta berbicara jujur, tanpa rasa takut, lanjut Abu Nawas. Dan itulah yang hamba lakukan. Seorang menteri tampak gelisah. Dalam hati ia berpikir, ini bukan kejujuran, ini seperti menantang. Namun Abu Nawas tetap berdiri tenang. Tidak ada tanda ia menyesali ucapannya. Tidak pula ia terlihat ingin mencari perlindungan. Raja masih menatapnya. Engkau menyebutku kejam dan serakah, kata Raja perlahan. Apakah engkau menyadari arti dari kata-katamu? Hamba menyadarinya, Paduka, jawab Abu Nawas mantap. Justru karena itu hamba mengucapkannya dengan penuh pertimbangan. Jawaban itu membuat beberapa hadirin semakin tegang. Mereka menunggu ledakan amarah yang mungkin terjadi kapan saja. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Raja bersandar sedikit di singgasananya. Ia tidak memalingkan pandangan. Ia ingin mendengar lebih jauh. Baik, ucap Raja akhirnya. Jika itu pendapatmu, jelaskan alasannya. Permintaan itu mengejutkan banyak orang. Tidak ada teguran, tidak ada perintah penahanan. Yang ada justru undangan untuk melanjutkan. Abu Nawas mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu inilah saat paling menentukan. Ucapannya sudah terlanjur keluar. Kini,
Ia harus mengarahkannya dengan cermat. Aula istana kembali tenggelam dalam keheningan. Namun kali ini keheningan itu dipenuhi rasa penasaran. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu kelanjutan kata-katanya. Dan di sanalah, tepat di tengah ketegangan itu, cerita mulai bergerak menuju arah yang tak pernah diduga oleh siapapun. Abu Nawas menarik napas perlahan sebelum melanjutkan penjelasannya. Ia sadar, seluruh aula istana sedang menunggu setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Kesalahan kecil saja bisa membuat suasana kembali memanas. Namun raut wajahnya tetap tenang, seolah ia telah menyiapkan semuanya dengan matang. Paduka Raja, ucapnya dengan suara yang terukur, hamba tidak berbicara atas dasar kebencian, apalagi niat buruk. Ia berhenti sejenak, memberi ruang agar kata-katanya meresap. Hamba menyampaikan apa yang mungkin terlintas di pikiran sebagian rakyat ketika Paduka mengumumkan sayembara ini. Beberapa menteri tampak mengernyit. Kalimat itu terdengar berbeda dari yang mereka duga. Abu Nawas melanjutkan, bayangkan seorang rakyat kecil mendengar pengumuman. Siapapun yang berani berkata jujur tentang raja tanpa takut dihukum akan diberi hadiah. Ia menoleh ke arah hadirin, lalu kembali menghadap raja. Bagi rakyat yang tidak mengenal Paduka secara dekat, mungkin akan muncul pertanyaan di hati mereka, katanya tenang. Apakah raja benar-benar akan menerima kejujuran, atau ini hanya ujian yang berbahaya? Aula istana mulai terasa berubah. Ketegangan perlahan bergeser menjadi perhatian yang lebih dalam. Jika rakyat berpikir Paduka mudah marah, lanjut Abu Nawas, maka dalam benak mereka, Paduka akan terlihat kejam. Jika rakyat mengira kejujuran selalu berujung hukuman, maka Paduka akan tampak tidak berperasaan. Beberapa menteri menunduk. Mereka mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Dan jika rakyat merasa hanya orang tertentu yang bisa berbicara aman di hadapan raja, tambahnya, maka Paduka bisa dianggap serakah akan pujian. Abu Nawas mengucapkannya tanpa nada menuduh. Ia tidak menunjuk siapapun. Ia hanya menyusun gambaran yang masuk akal, seperti seseorang yang sedang menjelaskan isi pikiran orang lain. Raja Harun ar-Rasyid mendengarkan dengan saksama. Ia tidak menyela. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menunjukkan ketertarikan yang semakin besar. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih lembut. Hamba tidak mengatakan semua itu adalah kebenaran, Paduka. Hamba hanya menyampaikan kemungkinan penilaian yang muncul ketika kejujuran terasa berisiko. Suasana aula semakin sunyi, namun kali ini bukan karena tegang, melainkan karena semua orang benar-benar mendengarkan. Seorang menteri senior mulai memahami makna ucapan itu. Dalam hati ia berkata, dia tidak sedang menyerang raja, dia sedang menggambarkan ketakutan kita sendiri. Abu Nawas kembali menatap raja. Justru karena itu, Paduka, katanya, hamba memberanikan diri mengucapkan kata-kata yang paling berat. Raja sedikit mengangkat alisnya. Lanjutkan, katanya singkat. Abu Nawas tersenyum tipis. Jika Paduka benar-benar seperti yang hamba ucapkan, lanjutnya, tentu hamba tidak akan berdiri di sini sekarang. Kalimat itu membuat beberapa hadirin saling pandang. Ada yang mulai mengangguk pelan, ada pula yang terlihat terkejut karena baru menyadari maknanya. Namun faktanya, kata Abu Nawas mantap, Paduka mendengarkan hamba dengan tenang. Paduka memberi kesempatan hamba menjelaskan. Paduka tidak memerintahkan apapun yang merugikan hamba. Ia berhenti sejenak, lalu menunduk hormat. Itulah bukti paling jelas, lanjutnya, bahwa anggapan buruk tadi tidak benar. Suasana aula terasa jauh lebih ringan. Ketegangan yang sejak awal menyelimuti ruangan mulai mencair, digantikan rasa kagum dan keheranan. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap raja dengan penuh keyakinan, seolah hendak menutup penjelasannya dengan satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Dan semua orang tahu, apa yang akan ia katakan selanjutnya akan menjadi penentu akhir dari sayembara kejujuran itu. Abu Nawas berdiri dengan sikap tenang setelah menyelesaikan penjelasannya. Aula istana tidak lagi terasa menegangkan seperti sebelumnya. Kini, suasana berubah menjadi hening yang penuh makna, seolah setiap orang sedang mencerna satu persatu kata yang baru saja mereka dengar. Raja Harun ar-Rasyid bersandar di singgasananya. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, sudut bibirnya tampak bergerak pelan, seperti menahan sesuatu. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Tiba-tiba, raja tertawa. Bukan tawa yang mengejek, bukan pula tawa yang dibuat-buat. Tawa itu lepas,
jujur, dan menggema di seluruh aula. Suara tawa raja membuat para menteri terkejut. Mereka saling pandang, tidak yakin harus bereaksi bagaimana. Raja mengangkat tangannya sambil tertawa kecil, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau sungguh orang yang aneh." Abu Nawas tersenyum dan menunduk hormat. "Hamba hanya mencoba berpikir jujur, Paduka." Raja menggeleng pelan, masih dengan senyum di wajahnya. "Engkau datang ke istanaku, menyebutku dengan kata-kata paling berat, namun justru membuatku melihat diriku sendiri dengan lebih jelas." Ia berdiri dari singgasananya. Para pengawal refleks merapikan posisi, namun Raja hanya melangkah maju beberapa langkah, mendekati Abu Nawas. "Engkau memfitnahku," lanjut Raja. "Tetapi dalam waktu yang sama, engkau membuktikan bahwa fitnah itu tidak benar." Ucapan itu membuat beberapa menteri tertunduk malu. Mereka menyadari, sejak awal mereka tidak berani berbicara sejauh itu, meskipun Raja sendiri yang membuka kesempatan. Raja memandang sekeliling aula. "Lihatlah," katanya kepada para hadirin. "Hari ini aku tidak belajar dari laporan tertulis, tetapi dari keberanian satu orang." Ia kembali menatap Abu Nawas. "Engkau tidak memujiku dengan kata-kata manis," ucapnya. "Namun justru itulah pujian paling jujur." Abu Nawas menjawab dengan nada ringan, "Jika Paduka mengizinkan hamba berbicara, berarti Paduka percaya pada keadilan Paduka sendiri." Raja tertawa kecil lagi. "Jawabanmu selalu membuat orang sulit membantah." Beberapa menteri mulai tersenyum kaku. Mereka merasa tersentuh, sekaligus sedikit tersindir. Selama ini, mereka terlalu sibuk menjaga posisi, hingga lupa bahwa kejujuran juga bagian dari tanggung jawab. Raja kemudian berkata dengan suara yang lebih serius, "Mulai hari ini, aku ingin istanaku menjadi tempat di mana pendapat bisa disampaikan tanpa rasa takut." Ia menoleh kepada para menteri. "Dan aku berharap, bukan hanya Abu Nawas yang berani berbicara jujur." Kata-kata itu terasa sederhana, namun maknanya dalam. Aula istana terasa lebih hangat. Ketegangan yang sejak pagi menggantung kini benar-benar menghilang. Raja kembali menghadap Abu Nawas. "Engkau telah menjalankan sayembaraku dengan cara yang tidak terpikirkan oleh siapapun." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba hanya mengikuti jalan yang Paduka buka." Raja tersenyum puas. "Dan jalan itu membuatku belajar bahwa kejujuran kadang datang dengan wajah yang tidak kita duga." Suasana aula kini dipenuhi rasa lega. Para hadirin menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Seorang raja yang mampu menertawakan dirinya sendiri, dan seorang rakyat yang mampu berkata jujur tanpa niat merendahkan. Namun satu hal masih tersisa. Sayembara itu belum ditutup secara resmi. Dan semua orang tahu, keputusan akhir raja akan menjadi penutup dari peristiwa yang tak akan mudah dilupakan. Setelah tawa raja mereda, suasana aula istana berubah menjadi hangat dan ringan. Ketegangan yang sejak pagi menyelimuti ruangan kini benar-benar sirna. Para menteri duduk lebih santai, para pengawal berdiri dengan wajah tenang, dan para hadirin merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Raja Harun ar-Rasyid kembali melangkah ke singgasananya. Namun kali ini, langkahnya tidak terasa berat. Ia duduk dengan posisi lebih santai, lalu memandang Abu Nawas yang masih berdiri dengan sikap hormat. "Wahai Abu Nawas," ujar Raja dengan suara mantap, "sayembaraku hari ini telah kau menangkan." Beberapa hadirin tersenyum. Sebagian lain mengangguk pelan, seolah mengakui dalam hati bahwa keputusan itu pantas. "Engkau telah berkata jujur," lanjut Raja. "Bukan hanya tentang diriku, tetapi juga tentang bagaimana kejujuran sering dipandang oleh rakyat dan pejabat." Raja memberi isyarat kepada seorang pelayan istana. Tak lama kemudian, pelayan itu kembali membawa sebuah kotak kecil berhiaskan ukiran halus. Kotak itu dibuka perlahan, menampilkan emas yang tertata rapi di dalamnya. "Ini adalah hadiah yang kujanjikan," kata Raja. "Ambillah sebagai penghargaan atas keberanian dan kecerdikanmu." Abu Nawas melangkah maju dan menerima kotak itu dengan kedua tangan. Ia menunduk dalam-dalam, menunjukkan rasa hormat yang tulus. "Hamba berterima kasih, Paduka," ucapnya. "Namun izinkan hamba berkata satu hal." Raja mengangguk. "Katakanlah." Abu Nawas tersenyum kecil. "Hadiah ini bukanlah yang paling berharga bagi hamba. Yang paling berharga adalah ketika Paduka berkenan mendengar." Ucapan itu membuat beberapa menteri tersipu. Mereka menyadari bahwa selama ini,
Mendengar dengan sungguh-sungguh seringkali lebih sulit daripada berbicara. Raja tertawa ringan. Engkau selalu tahu cara berkata sederhana, namun bermakna. Abu Nawas lalu menambahkan dengan nada santai. Jika suatu hari Paduka ingin menguji keadilan Paduka lagi, hamba siap dipanggil. Beberapa hadirin tersenyum mendengar ucapan itu. Bahkan, lanjut Abu Nawas dengan nada bercanda sopan, hamba siap memfitnah Paduka sekali lagi, asalkan Paduka tidak lupa bahwa fitnah itu hanya ujian. Tawa kembali terdengar di aula, kali ini lebih merata. Raja menggeleng sambil tersenyum lebar. Wahai Abu Nawas, katanya, engkau satu-satunya orang yang bisa memfitnahku tanpa membuatku tersinggung. Ia lalu menoleh kepada para menteri. Ambillah pelajaran dari hari ini. Kejujuran bukanlah ancaman, selama disampaikan dengan niat yang baik. Para menteri mengangguk serempak. Mereka tahu, hari itu menjadi pengingat penting bahwa keberanian berbicara juga merupakan bentuk kesetiaan. Tak lama kemudian, Raja menutup pertemuan itu. Para hadirin meninggalkan aula dengan perasaan berbeda dari saat mereka datang. Tidak ada wajah tegang, tidak ada bisik-bisik penuh khawatir. Yang ada hanyalah rasa lega dan sedikit senyum di sudut bibir. Abu Nawas melangkah keluar istana dengan langkah ringan. Kotak hadiah ia bawa tanpa rasa berlebihan. Baginya, hari itu bukan tentang emas, melainkan tentang satu hal sederhana, kejujuran yang akhirnya menemukan tempatnya. Sementara itu, Raja Harun ar-Rasyid berdiri di balik jendela istana, memandang kota Baghdad. Ia tersenyum kecil. Hari itu, ia belajar bahwa seorang raja tidak menjadi kecil ketika mau mendengar, dan seorang rakyat tidak menjadi besar hanya karena berani bicara. Keduanya bertemu di satu titik yang sama, keadilan. Dan kisah itu pun menyebar dari istana ke pasar, dari pasar ke rumah-rumah rakyat, menjadi cerita yang dikenang bukan karena kemarahan, melainkan karena kebijaksanaan dan tawa yang lahir dari kejujuran. Kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran tak selalu keras, tapi bisa cerdas. Dan kebenaran bisa disampaikan dengan tawa, bukan kemarahan. Jika Anda suka cerita Abu Nawas seperti ini, like, komentar, dan subscribe sekarang juga.